Luk 13. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini masih utuh sekali. Ya, masih utuh sekali. Kembang kacangnya masih utuh. Nah, ini nyelendang. Ya. Ini nyelendang ini menandakan dari watak. Dari wataknya seseorang, siapa yang pegang pusaka menyelendang, ini wataknya itu panjang, itu cara berpikiran itu nalarnya itu panjang sekali, ya. Ya, teman-teman, saudaraku ya, ini yang baru kita dari Desa Telogo ya, dari Pak Mudin ini baru tadi malam nyampe, nggak capek sekali, baru tidur ini ya, ini semalaman keliling. Nah, mari langsung sekarang kita review ya, begitu ya. Oke ya. Ya, langsung sini. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang buat saudaraku semua dan adik-adikku, khususnya ada di Malang dan sekitarnya, maupun yang di Blitar dan sekitarnya, juga di Surabaya dan sekitarnya, maupun di Madura dan sekitarnya, juga di seluruh Nusantara dan sekitarnya. Tidak lupa pada saudaraku yang ada di luar Nusantara ya, seperti di Swiss, Korea, Singapura, Australia, Malaysia ya, sekitarnya. Terima kasih banyak atas dukungannya kepada pendengar di channel Uri-Uri Budaya Bangsa kita, yaitu khususnya tertinggal para leluhur kita, yaitu Tosana Aji ya, gitu ya. Kita lanjutkan saudaraku yang dapat hunting kemarin ya, sampai berangkat pagi hujan terus sampai malam ya, ini ya, itu malam baru datang ya. Ini tadi barusan olahraga renang dan sekarang langsung karena kecapean dapat renang dulu. Terus apa itu namanya itu baru kita mulai sekarang ya, kita langsung kita reviewkan nanti ya, itu. Nah, mengenai tentang hasilnya kemana, sebenarnya itu pemburu itu yang kita buru itu Kiai Setan Kober, dapur Setan Kober Luk 25 begitu, di daerah Telogo ya, yang Mudin Telogo tadi, Mudin betul daerah Blitar itu, Kaur di situ, itu kesepuannya situ ya. Tapi berhubung katanya mohon izin karena dia sakit ya, itu mohon izin pada keluarganya bahwa pusakanya itu ada berapa pusaka ya, yang paling saya sukai yaitu Setan Kober dan Junjung Derajat, tapi untuk sementara tidak dikeluarkan begitu saudara ya, tidak dikeluarkan karena apa, masih agak awal ya, namanya tinggalan ya, turun temurun. Tapi yang bisa dikeluar itu hanya berapa pusaka ya, 1, 2, 3, 4, 5 pusaka. Dan nanti bilangnya kalau sudah itu udah pas, udah waktunya mau dikabari kalau dikeluarkan. Oke, kita lanjut satu persatu gitu. Sebenarnya saya mohon maaf ya bila ada kata-kata saya kurang berkenan di hati dan ada kekurangannya, ada yang tidak cocoknya Isya itu di atas pamor dan tangguh, saya mohon maaf ya. Manusia tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan, jangan dibuat masalah. Marilah kita sempoyong, kita satukan, kita bersama ya untuk menjunjung tinggi kebudayaan bangsa kita ya, khususnya yaitu kebudayaan pusaka ya, terdengar para leluhur kita begitu. Adik-adikku ya,
khususnya yang belum tahu dan belum mengerti, mari kita saling-saling belajar sama Bambang Haryono Jokolono Pendawadi Channel ya. Ada apa-apa nanti bisa konsultasi melalui WA atau melalui apa ya toh, itu siap, asalkan saya ada sempat tidak ketiduran ya, begitu ya, pasti saya balas ya, karena tentang kebudayaan saya sangat kental sekali di hati saya, begitu. Oke, kita lanjut satu persatu kita jelaskan ya, begitu. Mengenai tentang anting yang kemarin ini ya, dapatnya ya, ini pertama, nah ini, nah jangan lupa ya. Jadi dengan tata cara membuka pusaka ini, Assalamualaikum salam Iman Sari sukma mulya tinapa padha sukma telek ireng arane wesi tur puting arane waja wani rasa arane cahya wesi polosani isun ketumbatan Kiai Haji Pusaka Haji ya. Langsung ini uruk salam. Uruk salam bukan kita itu mengiman pada pusaka, tidak. Namanya kita adalah ciptaan Allah dengan lumatan para umatnya yang mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga memohon bisa mewujudkan pusaka isi ini ya toh, dengan doa-doa yang disatukan mohon dikabulkan di pusaka ini. Makanya kita harus tuh uruk salam ya. Kak mau tamu orang melebu kak urut salam kepui wong nanti diangkat mencuri, ibaratnya seperti itu ya. Ya tata cara ini mesti pusaka ini rangka ini seperti inilah. Ini pusaka ini Jogja ya, ini Jogja, ini Gaiman Jogja ya. Kebetulan pusaka ini patrem ya, garam Jogja ini. Nah itu lah ya, jadi ini disentil, ini jangan lupa ini ya, ini main ya. Nah sentil, taruh ke atas, telah buka, lah buka ya, langsung ke atas. Nah, ya, begini ya. Nah ini caranya begini nih. Ini kalau ada robeknya di bagian gantar di bagian sini, itu tidak membahayakan. Tapi kalau Anda bukanya seperti ini, maaf ya, ini adik-adikku ya, ini tidak boleh. Megang pusaka seperti ini, buka seperti gini, terus ditarik ya. Jeret, tidak boleh lah. Ini sama dengan goseng, ini sama dengan Anda bisa itu memotong jari ya. Kalau ini robek kan ada rangkaian robek ya. Nah ini jelas kena. Ya kalau nggak tak karatan. Ya kalau besi itu bukan besi untuk besi pusaka perang, untuk ada sekarang apa pusaka haji yang besinya untuk perang, anti apa itu, anti getah. Bener ini ada pusaka anti getah. Gimana anti getah? Anti getah itu kalau digores set gitu ya, udah macet, enggak keluar getahnya. Lah itu kalau untuk dulu untuk orang untuk membunuh goser gini, orangnya mesti kaku kering. Lah itu beracun itu, karena itu diambil dari Sabtuju. Ya tambahkan besinya itu besi Sabtuju itu. Nah itu namanya besi ngelugut, itu besi urikan. Dengan urik itu wah gatal sangat nih. Kalau kena tangan bosok. Nah itu memang makanya kita harus belajar besi ya, begitu. Itu kalau karena besi itu wataknya itu macam-macam ya, itu makanya harus nggak ngerti harus tanya, begitu. Nah dengan adanya seperti ini buka, lah ini untuk aman, ini aman. Nah, harus sebelumnya harus dilihat dulu ya pusaka, lalu suruh melihat, dilihat ini ada yang masih utuh apa misalnya ada robek. Ini harus teliti ya, harus teliti demi untuk keamanan pribadi masing-masing ya. Ini ya, lain berarti itu waspada ya, walaupun pusaka itu baik harus waspada. Ini contoh seperti ini. Oke, jangan lupa seperti gini ya, ini ya, itu tuh. Nah ini pusaka pamornya ya. Nah, ini dapur, nah ini dapur lanangi Jawa ya. Dapur lanangi Jawa. Dapur lanangi Jawa itu, nah ini pamor, ya toh. Ini pamor ada 2 versi, ya toh. Nah ada 2 versi. Nah ada 2 versi. Ini orang bisa mengatakan saya itu namanya Ondo Agung ya toh. Ondo Agung. Tapi ada 2. Kalau Ondo Agung itu tengah biasanya, saudaraku ya. Ini tengah. Lah ini tengah, jadi tidak melebar. Kalau jonjong derajat melebar, ya toh. Sampai sini kan seperti sestran mayor nih. Ini seperti sestran mayor, loh ya. Lah kalau Ondo Agung ini kecil,
ini panjang ya, ini panjang. Nah, ini itu sifatnya itu. Nah, kalau saya ini namanya jonjong derajat ya, jonjong derajat ini. Karena apa? Ini lebar. Nah ini seperti bentuk sirsan mayor ya. Memang hampir sama pamornya. Cuma bedanya itu hanya saya itu nggak sampai dengan wilah, pinggir wilah ya. Bedanya seperti itu. Nah, untuk esoteris ataupun itu kegunaan pusaka ini sangat bagus sekali. Satu di samping dia itu pendek ya untuk sekalian untuk dibawa. Nah ini langka dengan pamorangisa soto ini tidak semudah yang kita harap. Kita gampang dapat pusaka seperti ini. Ini pusaka yang dinamakan untuk pusaka untuk kamu untuk menengah ke atas. Kalau dulu konglomerat ya untuk penjabat kerajaan. Kalau sekarang ini pesan-pesanan khusus yang jelas. Apalagi di sini ada lobang. Lobang ini merambahkan istilahnya itu dari untuk menembus peneraman segala sesuatu pun supaya cepat terkabul. Bagi orang yang penjabat atau istilah orang dari kepala atau kepolisian di bidang kepala apa dalam pemerintahannya supaya cepat terkabul cita-citanya, begitu ya. Juga terkabul namanya junjung derajat. Derajat itu derajat mengenai untuk kehartaan, derajat masalah ilmu, derajat untuk sebagai pemimpin rumah tangga, derajat untuk istilah itu kerejekian ya, macam-macam ya, itu seperti itu. Nah itu bagus sekali pusaka ini dari pamor juga dari keutuhan. Ini belum dicuci, kalau sudah dicuci diwarangi bagus ini ya, ada kotor-kotor maklum lah karena pusaka-pusaka desa ya, pusaka desa. Nah ini untuk gojong masih rapat sekali ya toh, cuman pecuncal. Lah untuk penerawangan ini sangat jos, dinamakan itu ada artinya loh ini ya. Ini tembus ini loh ya. Ini dari sesuatu apa yang diinginkan itu supaya cepat terkabul, tembus. Tapi dengan dilampui dengan doa memohon kepada Allah Subhanahu atau Tuhan Yang Maha Esa, bukan keris harus ini enggak, itu sebagai lantaran gitu. Gitu ya. Ya. Udah ya malam ini ya kita turun teman-teman ya. Ini yang kedua. Nah yang kedua ya, kebetulan nih kebanyakan panjangannya cukup ini ya, karena dia itu dulu ceritanya ya, ceritanya Pak Udin itu bukan ceritanya, itu Udin daerah saya ya toh, daerahnya istri saya itu banyak orang kaya. Jadi bekasnya dari camat, dari keturunan dari camat, lurah ya, camat lurah sampai ini anaknya sampai jadi Udin ini ya. Itu jadi ya cukup lumayan ya ini ya. Nah nih ya, jangan lupa ya adik-adikku cara membuka. Nah lah ya, ini pusaka sangat kotor sekali ya, karena kebetulan kemarin Pak Mudinnya lagi sakit ya, kena asam lambung sampai lemes ya toh. Tapi karena ada saya datang, akhirnya semangat kita ajak-ajak bincang-bincang masalah kebudayaan ya toh. Ini parung sari, ini lok 13, kotor sekali ya. Nah ini dapur tangguhnya ya toh. Nah tangguhnya tangguh Majapahit ya, dapur parung sari ini kotor. Nah karaten sekali ya, karaten. Lah ini karaten, ini enggak tahu ya, ini bisa-bisa ini mas muda ini ya, kuning, namanya pusaka dari desa ya. Pusaka dari desa itu ya dulu enggak ada warangan, enggak ada apa, pokoknya cukup diginikan. Nah ini tinggalannya dari eyangnya itu dulu, kita kan lurah, itu keluarga dari bapaknya lurah turun sekarang Pak jadi Mudin anaknya yang punya pusaka ini lah. Luk 13. Nah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ini masih utuh sekali ya, masih utuh sekali, kembang kacangnya masih utuh. Nah ini nyelendang ya, ini nyelendang, ini menandakan dari watak, dari wataknya seseorang. Siapa yang pegang pusaka nyelendang, wataknya itu panjang, itu cara berpikiran itu nalarnya itu panjang sekali ya. Jadi pusaka ini karismanya sangat bagus sekali.
esoterisnya ya toh. Ini sangat luas ya toh. Nah, dari looknya, dari apa itu sangat bagus. Ini jarang loh pusaka yang seperti look 13 bisa itu pattern yang sangat garap, sangat semetip ya toh. Loh jarang seperti ini, looknya itu bagus sekali, asli sepuh ya, tanggonya Majapahit ya, Majapahit sepuh ini. Nah ini sogaknya ya. Nah ini kalau sudah dicuci ini jelas bagus ini kalau sudah diwarnai ya. Oke, lah untuk istilahnya itu look 13 ini Parung Sari ini melakukan lah, ini dinamakan ini kedudukan dari untuk mengerai kedudukan. Siapa yang pegang look 13 itu sifatnya itu kan bagus. Look 13 ini dibacakan isinya kan bejo ya. Lah jiwa dari kelahirannya si pusaka ini itu maknanya itu bagus sekali ya, juga untuk kawibawan, juga untuk supaya terangkat dari kedudukannya, bukan hanya junjung derajat saja. Nah, di sini dinamakan ini Parung Sari ini bungkem, Parung Sari bungkem. Nah, kembang kacang itu nemplek itu di odo-odonya sini ya, dinamakan bungkem. Bungkem itu darurat besi. Lah, untuk warnanya bahan ini kehijauan atau keabu hijauan ya, kehijauan ini. Nah ini kehijauan ya. Nah masih utuh sekali itu. Yang jelas pusaka ini bagus. Artinya bagus itu bukan untuk pusaka khusus untuk konglomerat, pusaka konglomerat dulunya ya, untuk disengkelit, untuk jimatan ya, dinamakan pusaka patram. Ini nempel ya, nempel ini itu nempel itu. Nah, oke. Look-looknya kan lumayan toh, looknya look Mojopahitan ya, begitu saudaraku ya. Ini kita taruh ya. Nah kita lanjut, nanti kotor sekali ini lah. Nah ini ya. Nah ini pusaka saudara, ini pusaka sering dibawa sekali ya, sering dibawa kemana-mana. Ceritanya sama bapaknya lurah dulu ya toh, dibawa mana kalau naik kuda, naik apa ya toh. Nah ini biasa dibawa, makanya ini dikasih sabuk ya toh, jadi sering dibawa. Kalau ke kantor kadang-kadang dibawa, tidak kita pakai jaket dibawa, ada pertemuan apa, menurut ceritanya seperti itu ya toh. Ini tapi karena ini sudah tinggalan sudah keluarganya itu, eyangnya itu udah cukup lama ya toh. Nah ini kemarin tuh ini yang bisa kita bawa ya, itu ya. Kita buka, jangan lupa pegang tengah ya, lah ya. Nah saudaraku, ini pusaka sangat unik ya, sangat langka. Satu pattern ya toh, kedua dapurnya langka sekali. Dapurnya ini kalau kita ambil dari sini ya toh, kalau kiri kan sepang, lurus sepang, ini bukan, ini gonjo wilut dengan di atas ini ada seperti apa itu nama greneng ya, greneng mali ya, greneng mali. Lah itu dinamakan dapur Yuyu Rumpung ya, dapur Yuyu Rumpung. Nah dapur Yuyu Rumpung kebetulan ini masih kotor tapi pamor sudah jelas ya. Lah ini dapur Yuyu Rumpung ya, ini dapur Yuyu Rumpung ini. Lah ya bagus, sangat spesial pamor ya toh. Yang dinamakan di sini pamor dinamakan itu bisa dikatakan pamor pangayoman atau sinom krobyong ya. Gonjo wilut ya, gonjo wilut itu mangku ya, mangku istilah itu bisa dikatakan ini Sangga Buwana ya. Nah sini seperti ujung Sangga Buwana ini itu melambangkan dari kehidupan ya toh. Lah ini, lah sini ini kisinong ini kalau sudah diwarangi keluar ini pamornya ini. Lah untuk auranya besi ini kan kehijauan ya. Nah ya toh, ada kehijauan ya toh. Nah ini, lah ini kalau sudah seloroknya keluar, pamornya sangat utuh sekali ya toh. Lah ini, nah
Untuk Yuyu Rumpung ini ya sangat bagus sekali filosofinya atau esoterisnya ya. Filosofinya atau esoteris sangat bagus sekali. Apa maksudnya Yuyu Rumpung? Yuyu Rumpung itu ngerampung segala permasalahan yang dihadapi. Ya. Itu. Permasalahan itu mengenai hal tentang permasalahan dulunya ya. Masalah tentang masalah antara kerajaan. Karena khusus pesannya para bangsawan dulu ya toh, lain dari kerajaan dulu turun ya toh, konglomerat ya toh, sampai ke bawah. Nah kalau sekarang kan bebas, yang punya pusaka siapa yang jodoh, siapa yang istilah itu punya uang ya sesuai dengan istilah itu kemaharnya sesuai dengan barangnya ya, sekarang dapat rawat walaupun tidak bangsawan ya toh. Tapi yang jelas pusaka ini juga pusaka menengah ke atas, pusaka untuk istilah itu untuk kedudukan, gitu ya. Nah, adik-adik kudus sekalian ya. Nah ini ada makna sergir, ada maknanya dengan istilah di sini itu ada ripan dan istilah gereneng ya. Ini untuk menangkal dari yang sifatnya tujuan. Jadi sifatnya pesannya empu membuat itu seperti gitu. Nah ya tujuan untuk yang dimakan Yuyu Rumpung ini ya toh. Jadi namanya Yuyu Rumpung dan keseimbangan itu balanse ya toh, balanse. Walaupun sepang ya gitu. Namanya kita hidup itu kalau tidak ada balanse goyang. Rumah tangga pun kita tidak punya balanse hancur ya. Kedudukan apapun di kantor kita tidak kuat, iman tidak ada itu keseimbangan, jelas tidak karuan banyak lawan. Makanya kita hidup itu ya butuh baju juga butuh jaket ya. Maksudnya itu biar hangat, maksudnya seperti itu. Dengan sinom krobyong ini pamornya itu melambangkan dari pengayoman. Sinom itu melambangkan dari keteguhan jiwa ya toh, atau istilah itu ketenangan jiwa ya toh. Krobyong itu diayomi ya, diayomi. Nah kalau sudah diayomi berarti pengayoman, berarti kan bagus. Filosofinya itu kan bagus, sinom krobyong, esoterisnya jelas bagus. Apalagi ini pendek ini istilahnya kan pusaka untuk jimat atau sikap di bawah. Makanya dengan adanya hak sekalian gitu gini ya. Nah ini gitu. Ini gantinya setan kober kemarin ya, cak keluar sama Jojong Derajat itu. Wah gitu. Nah, ya untuk keterangan-keterangan tadi permasalahan ini ya. Ini sangat unik sekali ya. Wutuh, tangguh, jangan lupa Mojopahit loh. Mojopahit itu berapa? Ada yang tebal juga sama tapi ringan ya. Oke. Tuh. Nah, sekarang satu ini. Ya. Nah. Ini pusaka ini termasuk bisa dikatakan kalau di daerah mana ya, daerah Aceh itu rencong ya, rencong Aceh. Tapi rencong Aceh itu banyak kan itu jarang juga yang lama. Biasa besinya itu yang kokoh-kokoh ya toh, yang ini bukan, ini siaji, ringan sekali ya. Sepuh juga sama aja, empunya juga empu Majapahit ya toh, membatu. Lah ini membatu ya, ini langsung. Nah pamor ya, pamornya halus sekali seperti juga pusaka Jawa. Ini biasanya rencong hawanya keras-keras ya, biasanya hawanya keras-keras bener. Ini saya udah kalau awal rencong saya cukup pernah mendalami seperti itu, pengalaman seperti itu. Nah, itu tapi kalau ini enggak. Ini pusaka ini, rencong ini bagus sekali karena tus wesiaji, rencong sangat sepuh, langsung empuh ini ya toh. Jadi dulu pesan-pesanan khusus ini. Jadi rencong itu macam-macam ya, itu oke. Nah ini masih originalnya. Lah ini Nogo Ontobugo, ini Nogo Ontobugo ya. Ini dari tanduk ini masih aslinya ini ya. Nah masih aslinya ini dari tanduk, ini dari tanduk. Nah ini keterangannya ya. Nah, untuk pamor
Untuk pamor ini pamor waskuta juga. Nah, pamor waskuta ini pusaka dulu ya, pusaka pesan khusus untuk dalam. Di sana pun juga ada kerajaan ya. Jadi Aceh, tadi Aceh di situ. Nah, di sana pun juga ini kolong mengrat, pusaka untuk kolong, makanya hawanya dingin. Pusaka ini hawanya dingin. Kalau bisa merasakan secara batin ya, secara indera keenam ini bagus sekali. Tidak harus semua rencong itu keras atau kasar. Tidak, tergantung dari bahan ya. Tergantung dari bahan ini ya. Ini. Ya. Namanya udah berapa itu namanya? Ratus-ratus tahun bersama Majapahit ya. Itu rusak mungkin diganti, itu enggak, yang aslinya hanya ini ya, ininya rusak ini, jadi rangkanya rusak. Ini asli tanduk ini ya, ini tanduk ya, itu namanya nogo entobugo ini ya pegangannya. Oke, kalau melaporkan ini jelas khusus untuk pusaka pesanan khusus ya, pesanan khusus ini lah, punya kolom merat atau kalau dulu punya raja dari sana ya, pesanan khusus ini bagus, hawanya juga dingin ya, masih utuh, ringan sekali itu. Nah, tinggal satu. Nah ini tahu kalau orang-orang desa dulu itu, orang desa dulu itu masih pakai syarat ya, syarat ini ya, syarat apa itu namanya, pakai ikat kepalanya sebenarnya orang pusing diikat ini lah, ini tidak dilepas ini ya, ini teman-teman ya, ya inilah uniknya kita anting barang, ada informasi belum karuannya apa-apa itu tidak, yang penting kita lu dapat apa itu nama hasil, ada hasilnya ya. Kebetulan pusakanya kok seperti pattern semua itu ya. Nah ini ya, ya, pusaka ini sepuh ya, sepuh. Ini pusaka Kediri nih, termasuk Isya itu Kediri dan apa itu namanya, Kediri dan Singosari itu hampir sebapak ya, ya ini ya, ini Kediri, ini Kediri, ini pusat Kediri. Nah ini ya, nah ini ceritanya dulu, ceritanya orangnya dapat nemu itu ya. Lah ini pamor dan nah besinya keabuan ya, batu ini, batu keabuan ini, meteornya ini, meteor ya, ini namanya jalak nyucup madu ya. Nah jalak nyucup madu ya, jalak nucup madu. Lah memang betok atau Singosari atau Kediri itu ada ciri khas sendiri ya, ada ciri-ciri yang betok lama ya. Lah itu ada ciri-cirinya ya, itu ada rahasia ya di situ, itu ada beberapa bagian ya di sana. Ini temuan ya. Nah juga masih utuh. Loh, temuan kok masih utuh, adik-adikku, saudaraku ya toh. Jadi temuan pusaka tidak harus kerowok-kerowok ya. Kalau nguyah sedikit, muser sedikit ya, muser ini ya karena dari kolosi, karena keterpendam ya. Terpendam itu karena di bumi atau di air yang mengandung garam, itu tidak semuanya ya toh. Dan lagi ini kan batu, bahannya dari batu ya dulu ya. Nah itu jadi seperti batu bisa itu masuk di dalam air yang ratusan tahun, paling tidak yang nguyah ya, tidak harus hancur seperti itu. Nguyang bolong-bolong itu pun enggak semuanya ya, sebagian. Karena apa? Air itu mengandung bisa itu asam ya toh, asin ya toh. Oke ya, taruh ini ya,
Ada satu ini jimat, itu simpanan saya, jimat saya ya. Saya itu ya bukan jimat ya, pokoknya yang saya sukai kadang-kadang saya bawa ya. Saya tunjukkan sekalian, ini juga pattern, di atas patternnya pattern sedikit ya, tapi ini agak panjangan sedikit ya. Nah, lah ya, ini ya teman, tahu mau Majapahit ya. Nih dapurnya Pulang Geni atau Lanangi Jawa. Pamornya ya, pamor bisa dikatakan jonjong derajat, bisa ya toh. Kalau jonjong derajat 2 ya toh. Ini jonjong derajat itu macam-macam ya, tapi yang jelas ini ya. Nah ini kan ada gini, nah 2 ya toh. Nah cuman saya secara pribadi ya, pamor ini bisa dikatakan pamor ujung gunung. Nah ujung gunung kayak gitu ya, ujung gunung, ujung gunung ini tidak harus sampai atas. Kalau ujung gunung ke atas ini masa nyondol langit ya, masa iso ada di situ ujung gunung segini sampai atas loh, atas sudah ada langit ya. Ujung gunung itu kan Israel itu seperti gumuk, seperti pendek, seperti ya lambangnya hanya gini toh ya toh. Ini ya, ujung gunung itu filosofinya itu bagus untuk meraih cita-cita. Segala sesuatu pun harus kita punya semangat ya, kita tidak boleh lemah supaya terkabul, sama dengan hampir jonjong derajat begitu ya. Juga bisa untuk menjauhkan dari lawan begitu ya. Itu kalau tangguhnya tangguh Majapahit Sepuh ini ya, pusaka ini sangat wingit, pattern ini sangat wingit sekali, sangat wibawa ya. Itu oke. Ya saudaraku semuanya, terima kasih banyak atas kerjasama dan dukungannya kepada saya Pandawa Haji Channel, karena ini menyangkut masalah ururi budaya bangsa kita atau tinggal pada leluhur kita ya. Mari kita saling-saling belajar ya, karena merupakan aset negara juga, demi untuk kita semua, juga untuk anak cucu kita, generasi penerus begitu ya. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau tidak sinkron, mohon dimaafkan ya, karena ini suatu kebatasan saya dari pengalaman saya yang saya pelajari begitu. Jangan dibuat besar permasalahan ini, yang penting kita saling guyub rukun ya, untuk budaya bangsa. Oke, terima kasih, selamat siang, salam budaya, rahayu rahayu rahayu.